ya? Iya. Hari ini kita akan mempelajari tentang siklus air. Siklus air terdiri dari ada evaporasi, ada transpirasi, ada kondensasi, dan presipitasi. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bu Guru mau mengajak kalian untuk bernyanyi bersama. Apakah kalian siap? Siap! Semangat! Bu Guru minta kalian berdiri ya. Ayo berdiri semua. Satu, dua, tiga. Benar, minum, untuk mandi. Apakah ada lagi? Untuk mencuci? Iya, untuk masak bisa. Cuci baju. Benar. Apakah kalian pernah melihat hujan? Benar. Menurut kalian, hujan itu berasal dari mana? Dari Allah. Benar, dari Allah, tapi ada penjelasan yang lebih bagus lagi nanti dibahas di materi selanjutnya yang akan guru sampaikan. Menurut kalian, apakah air di bumi ini bisa habis? Sepertinya tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Karena lautnya luas. Karena lautnya luas. Oke. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Guru Yasmin. Nah, tadi kan kalian sudah diberi pertanyaan tematik ya sama Bu Ike. Iya. Tadi terkait apa aja fungsi air bagi kehidupan sehari-hari, itu apa saja? Buat minum, terus mandi, masak, dan lain-lain. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ada 4 tahapan ya. 4 tahapan terkait bagaimana sih hujan itu turun. Yang pertama tadi ada apa? Evaporasi. Kemudian ada transpirasi. Kemudian yang ketiga ada kondensasi. Dan yang terakhir ada presipitasi. Nah, mari kita melihat video untuk penjelasan selanjutnya. Kenapa bisa ada hujan? Yuk pelajari siklus air. Semua orang pasti punya pengalaman dengan hujan. Mungkin hujan bikin kamu jadi merasa stres karena udara jadi sejuk, atau malah kecewa karena jadi gak bisa main keluar rumah. Hujan penting banget buat petani. Kalau hujan terlalu sedikit, petani jadi susah karena sawahnya kekeringan. Tapi kalau terlalu banyak daerah bisa jadi banjir atau longsor.
Nah, apapun pengalaman dengan hujan, pasti kamu pernah mikir, kenapa ya bisa ada hujan? Air sebanyak itu kok bisa jatuh dari langit sih? Emangnya di langit ada perairan? Ternyata bukan. Turunnya hujan adalah salah satu bagian dari siklus air. Sebelum kita bahas tentang hujan, yuk kita simak dulu siklus air supaya kamu nantinya lengkap. Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali ke bumi. Dalam siklusnya, air akan mengalami perubahan bentuk baik padat, cair, ataupun gas, dan air akan berpindah-pindah tempat. Ketika melalui berbagai tempat dalam bentuk yang berbeda ini, air mempengaruhi kehidupan di bumi. Tahu nggak, sebagian besar permukaan bumi dan tubuh makhluk hidup itu terdiri dari air loh. Di tubuh manusia sendiri, hampir 60%-nya terdiri dari air. Air menjadi salah satu unsur penting bagi kehidupan. Siklus air menyebabkan massa air di bumi cenderung tetap dan air dapat terus diperbaharui. Secara lengkap, siklus air terdiri dari beberapa proses berikut. Evaporasi. Evaporasi adalah menguapnya air yang ada di permukaan seperti air laut, air danau, atau air sungai menjadi uap air dan naik ke atmosfer. Evaporasi disebabkan oleh adanya panas matahari. Kira-kira penguapan air terbesar berasal dari mana ya? Ya, 100 buat kalian yang menjawab air laut. Sekitar 97% air di bumi ada dalam bentuk air asin atau air laut, dan sisanya berupa air tawar. Selain air di permukaan, tumbuhan juga mengeluarkan uap air melalui celah stomata. Proses ini disebut dengan transpirasi. Uap air yang ada di atmosfer akan mengalami kondensasi menjadi cair ketika melewati lapisan udara yang dingin. Kumpulan uap air yang terkondensasi akan membentuk awan. Awan yang baru terbentuk warnanya putih, tapi semakin banyak uap air yang terkondensasi, awan jadi semakin gelap. Warna gelap ini karena cahaya matahari tidak menembus awan. Makin lama awan jadi makin tebal, berat dan gak sanggup lagi menampung air. Akhirnya air turun ke bumi atau kita kenal sebagai hujan. Nah, udah gak bingung lagi kan kenapa air hujan bisa turun dari langit? Pertanyaan selanjutnya, apakah air hujan turun secara bersamaan di semua wilayah? Ternyata enggak. Hujan cuma terjadi kalau lagi di wilayah tersebut punya awan yang cukup untuk turunnya hujan. Makanya kalau di daerah kamu turun hujan, belum tentu di tempat lain juga turun hujan. Betul. Nah, dari penjelasan video tersebut tadi ada evaporasi. Ada yang tahu apa itu evaporasi? Proses penguapan air. Iya, pintar. Proses penguapan air laut itu akan menguap ke atas dan nantinya juga ada transpirasi, ada tahap transpirasi. Nah, tahap transpirasi itu apa? Penguapan zat air melalui pohon atau manusia. Nah, dari kedua penguapan tersebut nantinya akan membentuk sebuah awan putih. Nah, dari beberapa awan putih nanti akan terbentuk awan yang lebih gelap. Kemudian setelah awannya makin gelap nanti akan turun hujan. Pinter. Nah, di sini Ibu mempunyai 4 tahapan. Kan tadi sudah dijelaskan. Nanti setiap kelompok, Ibu belum membentuk kelompok ya. Nanti ini kelompok Mbak Erika ke belakang, ini kelompok 1, kemudian Mbak Nisa ke belakang kelompok 2, Mbak Najwa ke belakang kelompok 3, kemudian Mbak Rosi dan ke belakang kelompok 4. Nah, di sini Ibu sudah menempelkan 4 tahapan dari siklus hujan. Nanti tugas kalian per kelompok ya mendiskusikan apa sih tadi penjelasan dari tahap evaporasi, transpirasi, kondensasi dan presipitasi. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan beberapa tahapan.
Oke, mari kita koreksi. Evaporasi adalah, siapa yang tahu? Proses Penguapan air yang berubah menjadi uap air. pinter. Kemudian siapa ini yang benar? Ini ya, kelompok 3 dan kelompok 4. Kemudian tahap transpirasi adalah proses penguapan air yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Nomor berapa yang benar? Ini ya, nomor 1. Itu dari mana itu Bu? Kelompok 4. Kemudian ada tahap kondensasi. Apa itu kondensasi? Proses perubahan uap air menjadi butiran-butiran air dan membentuk sebuah awan. Kemudian yang terakhir ada presipitasi. Apa itu presipitasi tadi? Proses jatuhnya Segala materi yang mengalir ke permukaan bumi dalam bentuk cair. Jadi yang betul semua adalah kelompok 4. Nah, setelah ini masih berbentuk kelompok ya. Setelah ini Ibu membagikan lembar kerja peserta didik, dan ini nanti kalian diskusikan sesuai dengan kelompok masing-masing. Nggak boleh dengan kelompok sebelahnya. Oke? Kelompok 1, kelompok 2. Nah, sudah kebagian semua ya setiap kelompok. Ibu kasih waktu 10 menit cukup untuk mengerjakan dan sambil diskusikan dengan kelompok masing-masing. Oke, baik. Ibu tunggu sampai 10 menit ke depan ya. Oh, sudah. Betul, oke. Oke, waktunya sudah 10 menit. Apakah sudah selesai? Sudah. Sudah. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Selesaikan. Ya, silakan maju. Saya. Silakan baca. Saya jawab gambar nomor 2 ya, Bu. Iya. Ini soalnya, perhatikan gambar berikut. Dalam urutan siklus air terdapat salah satu tahap kondensasi. Manakah gambar yang menunjukkan bahwa awan yang berbeda di atmosfer akan berlanjut ke dalam presipitasi? Jelaskan pendapatmu. Jawaban saya gambar nomor 2, karena awan hitam terbentuk dari kumpulan awan putih. Ya benar, jawabannya nomor 2. Beri plus untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2. Dapat gambaran pada sini. Minum susu, mandi, konsumsi. Ini Ya, coba dibaca. air yang digunakan oleh manusia untuk semua kegiatan. Hal ini tentu saja membuat ketersediaan air di bumi semakin berkurang. Namun, itu tidak terjadi. Air masih tersedia dengan melimpah. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena pendapat kelompok saya yaitu karena adanya siklus air yang terjadi sehingga ketersediaan air di bumi tidak akan habis. Ya benar, beri plus untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3. Dapat gambar apa? Dapat gambar ini, Bu. Rumah yang ada pohonnya
itu bisa menyerap ke tanah dan menguap ke pepohonan sehingga menjadikan manusia itu sehat, Bu, karena lingkungan yang bersih dan kaya akan oksigen. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Ibu. Silakan maju. Coba kakak-kakak, coba gini Bu, buat labarkan sederhana dari siklus air. Coba yang pertama apa? Yang pertama dari air tanah, terus menguap menjadi embun, terus mengendap, hujan, sungai, kembali lagi ke air Itu tanah. namanya apa? Rangkaian apa? Siklus air. Siklus air. Iya. Ya benar. 17 satu kelompok. Siapa yang bisa menjelaskan pengertian siklus air? Nggak bisa. Coba Najwa dijelaskan apa itu siklus air tadi? Itu, Bu, ada 4, ada evaporasi, transpirasi, kondensasi, sama apa itu, Bu? Presipitasi. Ya benar. Siklus air merupakan putaran air terus menerus dari bumi ke atmosfer, kemudian kembali ke bumi. Siklus air menjadi 4 yang tadi. Terus ada beberapa faktor yang mempengaruhi siklus air, yakni pengembangan pohon, penebangan pohon, pencemaran air,